KPK tetapkan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing tahun anggaran 2023 hingga 2026. Dari tindakan korupsi tersebut, Fadia meraup keuntungan hingga 46 miliar rupiah yang juga diduga mengalir ke suami dan juga anaknya. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 2 Maret 2026. KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023 hingga 2026. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq sempat membantah dan mengaku tidak terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa termasuk outsourcing tersebut. Saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Kita mengikuti aja lah. Biarin Jalan. Ya, Lur, ada serahkan kepada Allah aja nanti. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap Fadia Rafiq merupakan pemilik PT Raja Nusantara Berjaya atau RNB yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Perusahaan yang juga didirikan bersama suami dan anak Fadia tersebut mengantongi 46 miliar rupiah dari berbagai kontrak proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Uang tersebut diduga turut mengalir ke suami hingga ke anak-anaknya. Oleh karena itu, KPK juga akan memanggil para pihak tersebut untuk dimintai keterangan. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, saudara ASH sebesar 1,1 miliar, saudari RUL sebesar 2,3 miliar, saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Dari hasil penyelidikan KPK, PT RNB mendapat proyek outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 rumah sakit daerah, dan 1 kecamatan pada 2025. Di samping itu, KPK juga turut menelusuri aset-aset yang diduga dalam penguasaan Fadia Rafiq, termasuk unit usaha dan rumah, serta melacak aliran uang atau transaksi mencurigakan dari PT RNB. Tim Liputan Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Resti Wahyu Utami. Saya peserta Latsar CPNS 2026 Kementerian Sosial. Di sini saya sebagai fisioterapis terampil. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi tentang salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Kasus ini menjadi penting untuk kita bahas karena berkaitan langsung dengan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai calon aparatur sipil negara, kita perlu memahami bagaimana penyimpangan dapat terjadi serta bagaimana seharusnya kita bersikap untuk mencegah hal tersebut. Untuk itu, saya persilahkan peserta kedua untuk memulai dengan pemaparan singkat mengenai kasus yang kita bahas. Oke, terima kasih Kak Resti. Perkenalkan, nama saya Rosika Melia Aridita. Saya peserta CPNS Latsar Angkatan 1 dan saya jabatannya adalah ortotis prostetis terampil. Terima kasih. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah dalam pengelolaan kekuasaan dan sumber daya. Nah, hal ini menunjukkan
adanya pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas, di mana setiap tindakan pejabat seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dan dalam konteks ini, terlihat bahwa jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Jadi seperti itu Kak Resti untuk tanggapan saya. Terima kasih. Silakan yang lain. Iya, izin untuk menyampaikan pendapat juga ya Kak Resti. Terima kasih Kak Rospika. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya salah satu peserta Latsar CPNS 2026 untuk penempatan di STPL dengan penugasan di STIS. Nah, saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mbak Rospika. Jika kita lihat nih dari perspektif nilai anti korupsi, tindakan kayak ini kan jelas mencerminkan kurangnya integritas ya. Nah, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan ini tidak dijalankan dengan baik. Korupsi bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga berdampak pada rusaknya sistem pemerintahan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ini yang mungkin menurut saya akan berbahaya dalam jangka panjang jika berlanjut. Sekian Kak Resti, boleh dilanjutkan dengan yang lain? Oke, silakan yang lain boleh menanggapi. Baik, terima kasih Kak Resti dan juga teman-teman. Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan saya Sinta Karismawati, peserta Latsar CPNS tahun 2026 dari Kemensos sebagai okupasi terapis terampil. Izin menambahkan juga dari itu, saya melihat kalau kasus ini tuh juga berdampak luas ke citra pemerintah daerah. Ketika seorang pemimpin daerah terlibat kasus korupsi, pasti kepercayaan masyarakat juga akan turun, Kak, gitu. Bahkan bisa menimbulkan skeptisme terhadap program-program pemerintah. Padahal kan sebagai pejabat publik itu kan seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas gitu. Ini menunjukkan pentingnya implementasi nilai berakhlak dalam setiap individu ASN seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Izin, saya ingin menanggapi sebelumnya. Saya Tia Ambarwati dari STPL Penugasan Sentra Paramaita Mataram. Saya ingin menyoroti dari sisi pencegahannya. Menurut saya, kasus seperti ini bisa dicegah jika ada sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Misalnya melalui audit yang rutin, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, budaya organisasi juga sangat berpengaruh. Jika lingkungannya kerja tidak mentoleransi praktek korupsi dan menjunjung tinggi integritas, maka potensi yang terjadi penyimpangan bisa diminimalisir. Begitu. Ya, betul sekali, Kak Tia. Selain sistem pencegahan, faktor penting ya, setiap ASN harus memiliki kesadaran diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Nilai akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap tugasnya, mulai dari hal kecil seperti pelaporan kegiatan hingga pengambilan keputusan yang besar sekalipun. Apakah ada yang mau menanggapi lagi, teman-teman? Saya juga ingin menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan mengenai anti korupsi ini harus terus ditingkatkan, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar harus dipahami dan harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Dengan begitu, ASN ini kan tidak hanya tahu apa itu yang benar, tapi juga memiliki komitmen untuk melakukannya. Izin Kak, dari sisi bela negara, tindakan korupsi juga sebenarnya merupakan pengkhianatan gitu terhadap bangsa, terhadap masyarakat gitu. Karena merugikan negara dan juga masyarakat serta menghambat pembangunan daerah, misalkan seperti itu. Sebagai ASN juga kita memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan bersih dari praktik korupsi ataupun yang lain. Iya, saya sepakat. Karena itu, kita sebagai generasi ASN kedepannya harus berkomitmen untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Kita harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi kemudian harinya. Dari video tersebut, menurut saya bisa dipahami bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan.
Penangkapan dilakukan bersama beberapa pihak lain di lingkungan pemerintahan. Sejumlah kantor dinas disegel dan barang bukti diamankan. Kasus ini diduga terkait praktik korupsi, suap, gratifikasi, meskipun detail lengkapnya masih didalami. Oke, terima kasih atas pandangan dan pendapat teman-teman semua. Dari diskusi ini, kita dapat menarik beberapa poin penting, yaitu kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan nilai akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan. Korupsi itu berdampak sangat luas, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi, serta penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam diri ASN. Untuk kita semua, sebagai calon ASN, kita memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas. Oke, teman-teman semua, demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pandangan-pandangan dari teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok Latsar CPNS Angkatan 1, kelas A, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan akhir dari diskusi kita hari ini adalah menegaskan bahwa penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar ASN ke depannya dapat bekerja dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.